Bak seorang pesakitan, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Amar Zoni. Polisi merilisnya di Polres Metro Jakarta Barat atas penyalahgunaan narkoba kemarin. Mengenakan baju tahanan hijau, tangan terborgol dengan muka ditutup masker, Amar hanya dihadirkan lalu kembali dibawa masuk ke dalam tahanan. Meski rentetan pertanyaan menghujam dari para awak media, namun Amar tetap bungkam. Entah tak diizinkan oleh pihak berwajib atau memang Amar enggan untuk berbicara seperti saat dirinya tertangkap untuk kedua kalinya. Bang Amar, sehat Bang. Salah lagi Bang. Bang Amar. Masker dong Bang, lepas Bang. Amar. Kanan, kanan. Sebelah kanannya mau lagi deh. Abang handphone. Tentu saja tertangkapnya Amar untuk kali ketiga karena kesalahan yang sama benar-benar membuat hati miris. Saat bebas 27 Oktober lalu, Amar begitu optimis ingin mengubah hidup, terlahir kembali menjadi insan baru dan berjanji tidak akan kembali menggunakan narkotika lagi. Namun apa mau dikata, Amar Zoni ternyata tak kuasa melawan godaan narkotika. Jika sebelumnya tak ada barang bukti di tangan, hanya ada bukti chat Amar meminta untuk dibelikan sabu kepada sopirnya. Namun untuk kali ini beberapa alat bukti ada di tangan Amar. Di antaranya 4 paket sabu dengan total berat 4,36 gram, 1 paket daun ganja dengan berat 1,32 gram, 1 buah cangklong, kertas papir, dan 1 timbangan elektronik. Tak hanya AH yang telah dikorbankan Amar untuk membeli barang haram narkoba. Salah satu pemasok Amar berhasil diamankan pihak polisi berinisial AK di kawasan Ancol, Jakarta Utara saat hendak melarikan diri. Polres Metro Jakarta Barat, Satgas Narkoba berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Yang pertama atas nama MAH alias Amar Zoni, dan yang kedua adalah AH. 3 penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi dari salah satu pelaku yang berhasil diamankan terkait dengan adanya transaksi narkoba di kawasan DSP Tangerang. Jadi sudah mengamankan 1 orang tersangka atas nama Amar Zoni. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kamar apartemennya dan diamankan beberapa barang bukti. Jadi telah melakukan cek awal pemeriksaan barang bukti di laboratorium terhadap sampel daun ganja dan sabu dan positif mengandung THC atau tetrahydrocannabinol, kandungan yang atau zat aktif yang ada di narkotika jenis ganja, dan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin dan aktif yang ada di narkotika jenis sabu. Dan tersangka juga mengakui bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan yang bersangkutan mengkonsumsi kedua narkotika tersebut. Beban hidup yang teramat berat sepertinya membuat Amar Zoni mencari pelampiasan untuk melepas rasa stres yang berkecamuk dalam batinnya. Bayangkan saja, selepas keluar dari penjara, Amar Zoni tak lagi memiliki pekerjaan. Ditambah lagi kondisi sang ayah yang sakit dan butuh perawatan. Dan yang paling berat tentu saja, ketika istri tercinta Iris Bella mengajukan gugatan perceraian. Seketika hati Amar hancur sehancur-hancurnya. Bahkan saat gugatan cerai itu diketahui publik, Amar beberapa kali melupakan kegelisahannya di laman foto berbagi miliknya. Ya, tak ada yang menyangka jika Amar terjerembab dalam kubang narkoba untuk ketiga kalinya. Gara-gara narkoba itulah rumah tangganya dengan Iris berada di tubir perceraian.
Dua artis muda yang dulu dipuji dianggap sebagai pasangan serasi yang akan teguh setia sehidup semati, tapi nyatanya selepas bebas dari penjara, Amar malah digugat cerai oleh Iris. Kenapa ini terjadi sama aku di saat aku ingin mendekatkan diri kepada kamu Tuhan, kenapa kok seperti ini gitu? Kenapa ini terjadi? Dan di situ aku ngerasa kayak apakah pilihan aku untuk kayak berhijab itu adalah suatu hal yang benar? Kenapa kok? Karena ketika aku mendekatkan diri, kenapa malah ini musibah ini terjadi gitu? Di situ kan aku ngerasa terpuruk banget. Saat ini dia kecewa banget. Dia kaget dengan adanya gugatan perceraian itu. Itu yang jadi beban psikis buat dia. Terpukul lah. Karena ya dia mengharap untuk mempertahankan keluarganya. Amar belum kasih kuasa ke siapapun. Jadi nggak tahu kalau misal nanti malam ada perubahan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Amar sampai saat ini nggak ada kasih kuasa ke siapapun untuk menangani kasus gugatan cerai ini. Lantas benarkah Amar tak ingin bercerai, namun tak kuasa membendung keinginan Iris hingga akhirnya ia kembali mengonsumsi narkoba? Setelah kembali ditangkap polisi, masih adakah asa Amar untuk bisa merengkuh kembali cinta Iris Bella? Ataukah ini akan menjadi akhir paling memilukan karena Amar akan resmi bercerai dari Iris Bella? Memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, ngurus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan saat ini, saya belum bisa ngomong banyak. Di tengah kondisi miris Amar yang kembali tertangkap narkoba, seorang mahasiswi di salah satu kampus negeri di Malang, Jawa Timur mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Berdasarkan dari saksi mata, korban loncat dari lantai tertinggi di salah satu fakultas ilmu komputer di saat para mahasiswa fakultas tersebut tengah melaksanakan ujian akhir semester. Sontak saja hal itu membuat sivitas akademi di lingkungan kampus terkejut. Setelah kita kemarin mengetahui daripada identitas korban ini sebetulnya di 2018 masuk terdaftar sebagai mahasiswi di Fakultas MIPA. Namun 2019 mengundurkan diri dari Fakultas MIPA dan ini sudah sepengetahuan daripada orang tuanya. Artinya terhitung mulai tahun 2019 korban ini sudah tidak lagi tercatat sebagai mahasiswi di Universitas Brawijaya. Karena ada suatu hal penyakit yang dideritanya, akhirnya dia mengundurkan diri dari UB. Dan setiap hariannya, menurut keterangan orang tua, sebetulnya korban ini sudah bekerja di salah satu perusahaan. Jujur ya, akhir-akhir ini tuh banyak banget berita kayak gitu, tentang diri lah, tentang pembunuhan lah, tentang keluarga lah, bapak bunuh anaknya. Ya aku nggak ngerti sih, tapi emang saat ini tuh entah masalah ekonomi, masalah apa, emang kita tuh harus jaga banget kewarasan kita sih. Karena emang masalah yang memang kita nggak bisa hadapi itu terkadang kita udah gelap mata, jadi ngelakuin apa aja tanpa kita sadari. Cuman itu kan merugikan dia. Entah apa yang membuat mahasiswi yang diketahui berinisial LD itu mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Benarkah karena tekanan hidup membuat LD tak berpikir panjang dan akhirnya memilih bunuh diri? Apalagi beredar secarik tulisan yang diduga goresan tangan dari LD sebelum dirinya meninggal dunia. Tulisan tersebut yang menggambarkan kegelisahan hidupnya akhir-akhir ini. Ditambah juga LD menganggap jika dirinya menjadi beban kelompok. Dan yang paling mencengangkan, di akhir tulisan ada kata-kata, "Kenapa lu nggak mati aja sih?" Itu belum kita cross check kebenarannya ke pihak keluarga. Tapi yang jelas kalau dari tulisannya itu kan mahasiswa itu masih aktif di situ ya. Sedangkan dia sendiri mulai 2019 dia sudah tidak aktif. Indikasi korban mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, menjatuhkan itu karena pada saat kita melakukan
otopsi luar di kamar mayat RSSA itu ada bekas goresan tangan di nadi kiri. Kesehatan itu. Ada bekas sayatan. Artinya ya tidak untuk kemungkinan bahwa luka sayatan ini sebetulnya upaya dia, karena hasil dari keterangan dokter itu bukan luka di hari itu, karena kalau kita melihat di TKP di lantai 12 itu tidak ada jajaran darah yang di atas. Kita nggak tahu apa masalah yang memberatkan dia sampai akhirnya bisa milih jalan untuk bunuh diri. Tapi menurut aku sebagai netizen, nggak seharusnya orang-orang yang komen juga kayak lebih ke menghakimi gitu sih. Jadi dengan ini juga kita bisa lihat ternyata kesehatan mental itu nggak semua orang masih aware dengan hal tersebut. Padahal itu sesuatu yang penting banget. Kayak netizen banyak yang nge-compare, padahal masalah gue lebih berat kayak gini. Itu seharusnya nggak terjadi sih menurut aku. Ya balik lagi, setiap mental orang beda-beda, fasenya juga beda-beda. Semoga aja dari masalah ini juga semuanya bisa lebih aware sama kesehatan mentalnya, bahkan sama lingkup di sekitarnya. Di lain peristiwa, entah apa yang membuat seorang pria yang tengah berdiri di pinggir pintu sebuah bus marah hingga meminta kepada sopir untuk menaikkan kecepatannya. Tak sampai di situ, yang membuat seluruh penumpang panik adalah pria tersebut meminta sopir untuk menabrakkan mobilnya. Yang menyulut emosi adalah pria itu tiba-tiba memukul salah satu penumpang yang ada di sebelahnya. Ini apa namanya Dan? Izin Dan? Garuda. Mau lu buat tabrakin ke sana? Mau nggak? Hah? Orang mana? Orang mana? Orang mana? Pak, mungkin di tempat pos sampah itu. Tabrakin aja Bang. Tabrakin aja. Tabrakin mobil. Kencang Bang. 150 kalau bisa. Iya. Udah diam dulu ya. Ibu tenang dulu ya. Ntar terminal 1A nih. Kita balik semua. Tenang dulu. Pria yang mengenakan baju hitam dan kacamata itu juga memukul-mukul kaca depan mobil. Tentu saja kejadian ini membuat panik semua penumpang, khususnya para wanita. Dari keterangan di dalam video, saat diperiksa tas bawaan pria tersebut, ditemukan ada kembang 7 rupa. Lantas apa maksud pria tersebut mengeluarkan ancaman kepada supir bus dan intimidasi kepada para penumpang? Rusuh, turunin. Siapa yang berani keluar? Coba Ginar. Ya ini. Ini. Pak. Udah sampai ya? Tutup dulu Dan. Atensi Dan. Tutup dulu Dan. Izin Dan, tutup dulu Dan. Tutup tadi apa kemana? Pulang Hah? Pulang kemana? ke rumah. Pak Supir turun Pak. Itu ada polisi di depan tuh Pak. Iya, turun Pak Supir. Pak, buruan Pak. Aduh Pak. Langsung aja Pak yang ada depan wajib. Tentu saja kejadian ini memantik emosi warganet. Bahkan beberapa warganet menyebut jika pria tersebut diduga merupakan komplotan copet yang sengaja membuat gaduh. Namun hingga kini pihak berwajib masih memeriksa pria tersebut terkait motif yang dilakukannya.